kebangkitannya Tuhan Yesus. Kita merayakan Paskah. Ya, di hari Minggu yang baik yang kita bersukacita ini karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau sama-sama beribadah ya Kak, di dalam IHMPA secara online. Nah, meskipun kita beribadahnya secara online, adik-adik yang di rumah harus tetap bersemangat, bersukacita. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai beribadah, kita mau bersaat teduh dulu ya Kak. Kita mau bersaat teduh dulu adik-adik. Bersaat teduh doanya di dalam hati. Sikap saat teduhnya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah Kak Mary, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan sebuah lagu. Karena hari ini Yesus bangkit dari maut dan menang. Kita mau memuji Tuhan. Ku menang. Disambung dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik bangkit berdiri ya. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian dan ibadah kita, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di hari Minggu yang baik ini. Tuhan sudah boleh membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan sudah boleh menyertai istirahat kami. Dan saat ini kami mau beribadah ya Tuhan di dalam IHMPA online. Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai dan menjaga kami selama jalannya ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh bersemangat, bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan nanti kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tertib, dengan baik. Dan kami pun boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan bimbing dan tuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Inilah ya Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kita sudah berdoa pembukaan. Kita akan melanjutkan ibadah ini dengan memuji Tuhan. Lagu Disalib Yesus di Kalvari. Puji
memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Disalib Yesus di Kalvari. Ya, nah sekarang kita mau menyanyi lagu baru adik-adik. Judulnya Sudahkah Engkau Dengar? Adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur. Ayo disiapkan dulu Alkitabnya. Kalau sudah, kita sama-sama buka dari Mazmur pasal 16. Kita akan baca ayatnya yang ke-7 sampai 11. Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai 11. Nah, nanti Kak Andin akan membacakan ayatnya yang tercetak keluar. Kemudian Kak Mary dan adik-adik di rumah akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Kita mulai ya. Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami
sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 8. Hari ini kita bacanya bergantian ya. Kak Mary akan membaca ayat ganjil, adik-adik bersama dengan Kak Andin membaca ayat yang genap. Udah ketemu semua kan? Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 8 diberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Amin. Ini bertepatan dengan Minggu Paskah. Apa itu Kak Minggu Paskah? Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik ingat cerita minggu lalu ceritanya tentang nih. Jadi Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem dikenal dengan Minggu Palma. Minggu Palma itu ini namanya tumbuhan palem. Jadi ini daun palem. Minggu Palma adalah ketika orang-orang ini mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Lalu orang-orang mengeluh-elukan Tuhan Yesus, memuji-muji Tuhan Yesus dengan menggunakan daun palem. Daun palem sehingga disebut dengan Minggu Palma. Nah, setelah Minggu Palma, tidak jauh dari itu, tidak jauh setelah Minggu Palma ini, Tuhan Yesus disalib. Jadi ini gambar Tuhan Yesus disalib. Setelah Minggu Palma berakhir, Tuhan Yesus disalib, disiksa dan disalibkan di Golgota. Adik-adik sudah pada tahu ya, masih ingat ya cerita tentang Tuhan Yesus disalibkan ya. Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Tuhan Yesus disalib dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Nah, itu dikenal dengan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, dikenal dengan Jumat Agung. Setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati, akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan. Adik-adik tahu nggak sih, Tuhan Yesus itu dikuburnya di mana? Apakah di dalam tanah? Di mana? Menurut adik-adik di mana? Adik-adik, Tuhan Yesus itu dikuburnya di dalam goa ya. Jadi di dalam goa itu Tuhan Yesus ditutup di dalam situ, dikubur dan diberi batu besar di depannya. Nah, di dalam kubur Yesus itu ada kain kafan. Ada kain kafan, ada batu yang menutup. Kain kafan ini digunakan Tuhan Yesus, dipakai Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati. Jadi ini kain yang digunakan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati, digunakan untuk membungkus mayat Tuhan Yesus. Ini namanya kain kafan. Jadi Tuhan Yesus itu dikuburnya di dalam gua, bukan kayak kita sekarang yang kita tahu bahwa dikuburnya di tanah. Tidak, zaman dulu itu dikuburnya di dalam gua. Ini ya adik-adik, jadi ada kain kafan, ada batu yang menutupi gua ini. Jadi ada batu besar yang tertutup. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, batu besarnya ini terbuka adik-adik. Tuhan Yesus kemana ya adik-adik ya?
Nah, ceritanya pagi-pagi buta, pagi-pagi benar, jadi masih subuh nih, ceritanya masih subuh. Ada 3 orang perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Nah, mereka ini ingin merawat mayatnya Yesus. Mereka ingin merawat mayat Yesus supaya mayatnya terawat dengan baik. Waktu itu yang pergi ke sana adalah ini Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Jadi 3 orang perempuan ini adalah perempuan yang berani, adik-adik. Tidak ada orang yang berani pergi ke kubur Yesus. Yang berani hanya 3 orang ini. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Wah, mereka wanita yang sangat pemberani ya adik-adik ya. Tidak ada orang yang berani ke kubur Yesus, tapi mereka mendahului. Mereka ingin merawat mayat Yesus. Tetapi apa yang mereka temukan? Mereka melihat kubur batu tadi terbuka. Batunya sudah terbuka, lalu mayatnya tidak ada. Nah, mereka akhirnya bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat ini memberitahu ke 3 orang perempuan ini, ke 3 ibu ini. Jadi malaikat ini memberitahu bahwa Tuhan Yesus yang mau kamu rawat mayatnya itu sudah bangkit. Wih, mereka kaget adik-adik. Hah? Bangkit? Selama ini mereka tahu kalau orang yang sudah mati itu tidak mungkin bangkit. Tapi kali ini mereka sangat ketakutan. Hah? Bangkit? Tuhan Yesus bangkit gitu. Padahal Tuhan Yesus kan sudah mati. Malaikat ini bilang kalau Tuhan Yesus ini sudah pergi ke Galilea. Kenapa Galilea adik-adik? Karena Galilea ini tempat Tuhan Yesus tumbuh besar di sana. Nah, Tuhan Yesus ingin memberikan kabar sukacita, kabar baiknya kalau dia sudah bangkit adalah tempat dia pertama kali ke sana, ke Galilea, tempat dia tumbuh dan besar di sana. Nah, adik-adik, 3 wanita ini adalah wanita yang pemberani. Adik-adik harus mencontoh sikap ini. Ketiga ibu ini, Ibu Maria Magdalena, Ibu Maria, ibunya Yakobus, dan yang satu Ibu Salome, ini kita harus contoh ibu ini. 3 ibu ini diberi kabar baik oleh malaikat. Pergilah, beritakan kabar sukacita. Mereka pergi atau tidak? Adik-adik, mereka pergi walaupun mereka sangat ketakutan, dengan hati yang takut, dengan hati yang cemas, tapi mereka pergi. Nah, kita harus mencontoh 3 ibu ini. 3 ibu ini walaupun mereka dalam ketakutan, tetapi mereka tetap adik-adik ya, mereka tetap memberitakan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik juga pernah merasa takut. Mungkin takut tidak punya teman, mungkin takut tidak bisa mengerjakan PR, mungkin takut ditinggal sama mama sama papa sendiri di rumah, mungkin takut juga tidak bisa mengerjakan soal ujian. Banyak ketakutan di kehidupan adik sehari-hari. Tapi sekali lagi kita mau belajar dari 3 ibu yang hebat tadi, ibu yang ke makam Tuhan Yesus. Kita harus contoh 3 ibu tadi. Dia berani mengabarkan kabar sukacita kepada semua orang yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Artinya yang pertama dia taat. Dia taat menuruti apa yang diperintahkan oleh malaikat tersebut, mengabarkan kabar sukacita untuk semua orang bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, saat ini ketika adik-adik takut, apa yang adik-adik lakukan? Kita harus berdoa adik-adik. Kita harus rajin berdoa karena Tuhan Yesus itu sumber kekuatan kita. Ketika kita takut, Tuhan akan menolong kita. Ketika kita rajin berdoa, Tuhan tolong kita. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti akan tolong kita. Karena sumber kekuatan kita hanyalah dari Tuhan Yesus. Nah, kalau mereka sudah taat untuk mengabarkan kabar sukacita, adik-adik juga harus taat sama papa sama mama. Karena papa dan mama adalah wakil Tuhan Yesus di dunia. Jadi, kalau adik-adik mau menjadi anak yang dengar-dengaran pada firman Tuhan, adik-adik juga harus taat pada papa dan mama. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Adik-adik boleh senantiasa rajin berdoa. Adik-adik boleh taat pada papa dan mama dan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin diberkati. Terima kasih adik-adik. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan pada kami.
saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini boleh kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden beserta wakil, para menteri, dan juga aparat TNI Polri, di mana yang sudah berjuang untuk membantu mengamankan negara kami tercinta ini. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIP Bukit Harapan Surabaya, di mana di dalamnya Tuhan percayakan Ibu Pendeta beserta dengan para majelis yang boleh memimpin gereja kami, GPIP Bukit Harapan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk boleh melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami juga mau berdoa untuk kami, anak-anak-Mu. Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang semakin hari takut akan Tuhan, semakin hari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama kami. Tuhan kiranya memberkati Papa dan Mama kami, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan untuk boleh membina kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru doa kami. Ampunkan segala salah dan dosa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan dan minuman kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik nanti bisa menitipkan persembahannya kepada orang tua untuk diberikan ke gereja. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Diberikan Padaku. Kita mau berdoa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memberi persembahan, berkati persembahan kami sehingga menjadi berkat bagi gereja kami, juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur ya tadi kita sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Bahkan hari ini kita sudah boleh bersuka cita juga ya Kak, karena kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu, sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kristus Bangkit Soraklah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saat ini kami sudah mengikuti
ibadah hari Minggu IHMPA secara online. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati ibadah kami ini, boleh memberkati kami anak-anak-Mu, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.